Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Allazina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah al-ayah. Wa ala niyati syaihina al-mursyid billah syaibul barokah wal karomah, guru dan orang tua tercinta yang telah Allah takdirkan dijadikan sebagai wasilah dzikir manaqib Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, yang Allah takdirkan sehingga sampai kepada kita untuk terus mengamalkannya. Alhamdulillah diberi istiqomah, tentunya dengan sebab barokah yang kita cintai bersama, yang senantiasa kita pintakan kepada Allah cipratan dan aliran barokahnya yang mulia Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga Abah beserta seluruh keluarga besar, putra putri, anak cucu, mantu dan segenap seluruh santri wa santriat Jamiah Dzikir Manaqib Al-Baghdadi, imam-imam Manaqib Al-Baghdadi dimanapun berada, wabil khusus guru dan orang tua, semoga oleh Allah selalu diberikan barokah kesehatan, tambah panjang umur, ditambah-tambahkan mustajab doanya oleh Allah. Apapun yang beliau programkan, apapun yang menjadi harapan cita-citanya beliau senantiasa disukseskan oleh Allah. Barokahnya senantiasa Allah alirkan kepada saya dan kepada kita semua, keluarga, anak cucu, keturunan kita masing-masing. Sebab barokah ilmu-ilmunya bermanfaat dan amalia dzikir manaqib yang kita amalkan ini dijadikan sebab oleh Allah kita semua tambah diangkat derajatnya oleh Allah, tambah diberi kemuliaan hidup oleh Allah, mulia di dunia, mulia di akhirat, sukses di dunia, sukses di akhirat. Amin Allahumma. Wa ala niyati Sayyidi Sultanil Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, wa ala niyati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biiznillah wa ridallah innaka ala kulli syai'in qadir. Yang kita semua hormati dan kita semua cintai, yang pertama para alim ulama, para asatidz, para asatidjah, wabil khusus para tokoh masyarakat juga di sini tempat ada Pak Haji Kaman. Semoga ulama-ulamanya Allah, guru-guru kita semuanya yang masih hidup, kita doakan selalu diberikan barokah sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, segala program-programnya senantiasa disukseskan oleh Allah, barokahnya guru senantiasa Allah alirkan kepada kita semuanya. Para aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, wabil khusus aparatur pemerintahan Desa Telaga Jaya, Dusun Kali Asin, Pakis Jaya, Karawang. Di sini tempat selalu istiqomah bersama kita Pak RT Caca. Semoga dengan adanya istiqomah setiap malam Kamis, dzikir manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu mendatangkan tambah barokah bagi kita semuanya. Pada seluruh masyarakat desa ini ditambahkan keberkahannya oleh Allah. Apapun profesi yang dijalani dan ditakdirkan oleh Allah, ditambahkan kesuksesan dan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabil khusus alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu jauh dari Jakarta Barat, dari Cilincing.
Jakarta Utara, Pak Haji Paharudi dari Pasar Ikan. Alhamdulillah beliau bisa kembali hadir karena ada cinta dan rindu yang diberikan, ditanamkan oleh Allah. Nah, beliau ini salah satu donatur waktu ngegerangin musola kita. Alhamdulillah bisa hadir bersama beliau, bersama pendampingnya. Semoga selalu diberikan sehat panjang umur, ditambahkan mustajab doanya oleh Allah, segala hajat dan maksudnya senantiasa dimudahkan, dikabulkan dengan biiznillah waridullah. Amin Allahumma. Jamiah Dzikir Manaqib Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Majelis Dzikir sekarang namanya kita ganti Majelis Dzikir Ponpes Tata Swanta Al-Baghdadi. Dulu pertama saya mendirikan majelis itu tahun 2004. Rumah saya bongkar, disisain panggung. Itu saya izin kepada almarhum bapak, almarhumah ibu sudah meninggal, udah sakit-sakitan waktu itu, masih ada. Nanti rumah ini mau saya jadiin majelis zikir saja. Nah, orang tua ridho, alhamdulillah terjadilah dengan diberi nama Nur Hidayatul Qadiri. Diambil daripada Nur Hidayatul Qadiri ini cahaya hidayahnya sebab barokah Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena saya mondok pesantren dulu, pesantren saya di Cibitung, Ponpes Barokatul Qadiri, barokah Syekh Abdul, dipimpin oleh guru dan orang tua Abah Junaidi Al-Baghdadi. Tahun 2000 saya mondok, sudah lulus SMA, sudah ya pernah ngaji, pernah mondok di pesantren-pesantren lain. Tapi ketika jadi jamaah manaqib, terbersit di hati saya bisa melukis, bisa kaligrafi. Semoga bermanfaat di pesantren Barokatul Qadiri. Akhirnya saya mendaftar menjadi santri tanggal 3 Juni tahun 2000, hari Rabu jam 8 pagi saya berangkat dari rumah dengan ongkos 20.000. Nyampe Cibitung habis tuh duit 20.000. Alhamdulillah disayang sama guru. Sampai sekarang 2024 masih dilanggengkan cinta dan kesetiaan seorang santri bersama gurunya. Alhamdulillah. Jadi pertama mendirikan majelis zikir namanya Nur Hidayatul Qadiri. Keluaran Nur Hidayatul Qadiri yang jadi itu salah satunya Ustadz Wawan, namanya Wawan. Sekarang saya ganti nama waktu keluar dari tempat saya 3 tahun nanti, Gunawan Al-Fariji Swanta. Alhamdulillah ketika 3 tahun dia mondok abdi, pulang saya kasih uang 600.000 ke Palembang. Sekarang mobilnya sudah Innova, sudah jadi pengusaha ngebor minyak bumi dan punya Istiqomah Dzikir Manaqib setiap malam Jumat. Abangnya yang preman, yang dulu pernah minta doa saya lewat handphone, pernah menggelapkan satu kapal TKI ilegal, minta doa kepada saya waktu itu. Dengan kuasa Allah dia bisa selamat. Sekarang nikah sama Putri Kuning. Alhamdulillah dia punya perusahaan travel umroh, dan sekarang ibunya Wawan pun sedang di Mekah Madinah ziarah, diumrohkan sama anak-anaknya. Alhamdulillah. Ini kakaknya Wawan namanya Jen, badannya tato semua. Inilah barokah. Saya bilang ke si Wawan, kalau kamu belum punya mobil, kamu jangan ketemu saya, Wawan. Nah, Wawan pas pulang, kamu jangan ketemu saya, karena dia pulang ngasih motor Thundernya STNK BPKB ini buat Abah. Karena waktu itu saya kalau pengajian zikir di ojekin nama santri, yang punya motor dia, saya nggak punya motor. Pas dia udah 3 tahun dia pulang, motornya dikasih ke saya. Saya bilang kalau kamu pulang ke Palembang, walaupun ibu kamu di sana cuman usahanya warteg kecil-kecilan, kalau belum punya mobil kamu jangan ke Kerawang. Alhamdulillah 7 tahun berlalu beliau datang membawa mobil, STNK-nya diunjukin, ada namanya, ini nama dari Abah Gunawan Al-Fariji Swanta. Ini luar biasa.
Betul apa enggak? Inilah yang disebut barok. Sampai beliau nama Nuridatul Qodiri gimana kalau pindah ke Palembang, ya udah terserah. Nah ketika saya mau diundang ke istana, saya ditelepon sama Badan Intelijen Negara, Majelis Kiai apa? Saya ingat pernah mimpi. Saya masuk Jakarta itu kosong, bangunannya bagus, gak ada orang, gak ada satupun manusia. Saya naik kereta kencana, ini mimpi. Nabi Yusuf saja jadi nabi lewat mimpi ya. Tapi kalau ini hadis bini mah saya ceritakan. Betul banget. Biar bertambah keyakinan kepada Allah. Saya mimpi ada hotel, di atasnya ada seperti pedang, kayak pedang Sayyidina Ali tembus ke langit. Terus ada seorang putri bilang ke saya, itu simbol perjuangannya Kiai. Fatahilah. Oh, ya udah, saya begitu ingat mimpi itu, terus saya ketemu dengan salah seorang naik mobil Alphard. Saya diajak makan di sebuah restoran yang begitu indah. Dia ngasih uang 2 koper dolar semua. Dia ini $1 ribuan lipat rupiah. Ini untuk perjuangan Kiai. Nah ini kuasa Allah. Ingat begitu. Nama mati saya bilang Fatailah Al-Baghdadi. Berjalanlah sampai sejauh ini, alhamdulillah. Tapi ketika saya pindah ke Kali Asin ini, kemarin ada isyarah. Saya mikir, di Al-Baghdadi kalau dipanggil ceramah, Kiai Tata Suwanta. Di mana-mana Tata Suwanta. Ini nama dari kakek saya. Nama Tata Suwanta. Dulunya berharap, dulu Bupati Kerawang namanya Tata Suwanta. Kata kakek saya ke bapak saya, mudah-mudahan ini anak nanti bisa jadi pemimpin. Makanya waktu saya sekolah SMA Negeri 5, guru-guru itu bilang, oh ini namanya Bupati Kerawang tempo dulu, Tata Suwanta. Gitu Ji. Makanya saya bilang, wah kalau Fatailah Al-Baghdadi kayaknya khawatir takut dianggapnya neko-neko. Betul banget? Kalau dikasih namanya Tata Suwanta, ya kiainya namanya Tata Suwanta. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Al-Baghdadi ya keluaran Al-Baghdadi, punya guru Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Bermahabbah kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu bil Baghdadi, dari Baghdad juga. Jadi nyambung apa tidak nyawa? Alhamdulillah. Semoga nama ini dijadikan nama majelis zikir dan ponpes yang ditambahkan barokahnya dari Allah. Amin Allahumma. Agar apa? Agar guru besar pun tahu, oh iya itu majelis zikir ponpes Tata Suwanta. Tata Suwanta itu santri saya. Alhamdulillah. Nah, bersyukur apa tidak? Nah, semoga jadi tadus binikmah. Karena kata saya juga, orang ahli zikir mustahil tidak dijamin oleh Allah. Orang selalu mendekat kepada Allah kalau kita punya guru ngajak kita, ayo dekat dengan Allah, ayo dekat dengan Allah. Tidak salah, tidak salah. Lalu saya bilang sama Ustadz Gunawan Al-Farisi, di Facebooknya ada tuh Gunawan Al-Farisi Suwanta, tanya sama dia. Pertama dia datang ke saya bawa Cina, penyakitnya gatal tahun 2011. Cina itu dikasih air sembuh, si Wawan karyawannya bengkel mobil di Tanjung Pura, dia kepercayaan jaga toko ngerti mobil. Berapa gaji kamu? 600.000. Sudah berapa tahun kerja di Sinci? 6 tahun. Udah mondok aja di saya. Mau Bang, saya mau mondok. Udah nanti diganti semua sama Allah. Kalau sekarang setiap tahun datang ke sini dia bilang, kalau enggak Allah pertemukan dengan Abah, mungkin saya sampai sekarang ngabdi sama Cina. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Betul apa enggak? Sama dengan anak-anak kita nih, santri-santri, mohon maaf kalau di sini nggak berdiri madrasah Syekh Abdul Qadir Jilani, ya mohon maaf Bu. Betul apa enggak? Ketemu dengan kiai gila macam saya susah.
Susah apa enggak? Saya itu kiai gila, makanya orang gila jangan diatur-atur. Tahu orang gila? Lagi mana enggak gila, bangun majelis tangan sendiri. Betul enggak? Berjuang sendiri, nyari duitnya juga sendiri. Sambil ngajar, masih bisa sambil ngebangun, kan kiai gila. Kebanyakan ustadz kiai kalau lagi ngebangun, dia pakai sarung, pakai koko, tanjak tunjuk. Betul apa enggak? Alhamdulillah. Karena saya ini kiai gila, jadi modal yakin, modal keberanian, modal keimanan kepada Allah. Bukti apa enggak apa yang kita yakini? Bukti. Makanya kalau mau hidup sukses, jangan setengah gila. Betul enggak? Kalau mau kepada Allah, jangan setengah-setengah. Orang setengah-setengah, bikin anak aja setengah-setengah gak jadi. Bener apa enggak coba? Gak jadi. Alhamdulillah. Sama, istiqomah setengah-setengah gak bakal jadi. Ibarat pohon, ketika pohon itu tumbuh, ketika dia berbunga, kemudian mengharum wangi bunga itu, apalagi dia sampai berbuah, sudah mau matang buah itu, ditinggal sama yang nanam, kira-kira diambil orang apa enggak itu? Betul apa enggak? Diambil orang itu. Inilah. Makanya kita sebagai orang yang masih diberikan iman dan keyakinan kepada Allah harus percaya dengan adanya barokah. Karena kalau nggak ngandelin barokah, ngandelin ibadah-ibadah yang mana? Betul apa enggak? Ngandelin kadang sholat juga masih belentang-belentong. Benar apa enggak? Orang gimana Pak? Ngandelin zakat, siapa kan kita? Betul apa enggak? Tapi semoga dengan berwasilah, bermahabbah, nyantol dengan doanya ulama, kita nggak doa, kiai kita ini doain kita terus. Betul apa enggak? Ayo, Wamaman tiap habis maghrib berjamaah di sini. Di sini jikiran apa enggak? Wamaman, dikir. Mana giban di sini setiap habis maghrib bersama santri, berarti jamaah setiap malam didoakan di tempat ini. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Jadi bersyukur kita, tinggal yakin kepada Allah. Oh, tinggal yakin, tunggu saatnya Allah mengabulkan doa kita dan doanya orang yang selalu mendoakan kita. Amin Allahumma. Hanya kalau sudah kabul, yaitu tadi, jangan lupa sama siapa, lupa kepada diri. Betul enggak? Lupa kepada diri. Di situ diri kita harus sadar bahwa rizki yang kita terima ini harus kita keluarkan. 3 yang diberikan hak oleh Allah. Yang pertama anak yatim, yang kedua fakir miskin, yang ketiga ibnu sabil, orang yang berjuang di jalan Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. 3. Kalau sudah sadar, ingat kepada yang 3, insya Allah rezeki yang memang itu dititipkan oleh Allah tidak akan diambil oleh masalah, musibah, bencana dan hal-hal yang tidak kita inginkan. Nauzubillah. Ini alhamdulillah. Itu saja saya titipkan. Karena kalau kita kurang sadar kepada yang 3 ini, biasanya kaya sih kaya, rumahnya mewah, bininya cakep, mobil mewahnya banyak, tapi hidupnya nggak bahagia. Ada yang begitu, banyak. Betul Bapak? Duit sih banyak, tapi di bawah ibadahnya susah. Sama juga bohong, lawang di dunia bukan segalanya, kita semua bakal mati. Betul Bapak? Oke, emang dunia kita bawa mati? Enggak. Dunia nggak dibawa mati, jabatan nggak dibawa mati, pangkat gak dibawa gak dibawa mati. Ingat itu. Oh, si pulang tahu-tahu udah keles. Innalillahi. Ya itulah hidup.
Maka kalau mau berbuat di dalam kebaikan, mumpung masih hidup, mumpung masih diberi sehat, kalau sudah mati dia selesai. Selesai sudah. Betul kan? Kesempatannya sudah habis. Habis. Kecuali dia meninggalkan anak yang soleh dan solehah yang bisa mendoakan kedua orang tuanya. Ini panjang masih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka penting kita mendidik anak-anak kita biar mau mendoakan kita, biar menjadi anak yang soleh dan soleh. Ini sangat penting karena nasib kita sebagai manusia tutup umur selesai semua. Betul apa enggak? Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah. Jadi yang namanya dunia jangan terlalu ambisi banget. Hati-hati. Hati-hati. Jangan terlalu ambisi banget. Saya punya guru miliuner, Abah Junaidi Al-Baghdadi ini miliuner. Kalau kita hitung Ponpes Al-Baghdadi itu mungkin ratusan miliar harganya. Beliau semalam pengajian tabligh akbar di Ciampel nyumbang 5 juta. 2 hari yang lalu pengajian di Wadas nyumbang 8 juta. Beliau setiap kali dipanggil bukan beliau yang diamplopin, beliau yang nyumbang. Inilah ulama contoh yang luar biasa. Beliau yang nyumbang. Terus kita nih kiai-kiai yang ngisi-ngisi, ya kan dikasih itu buat bensinnya dari panitia. Beliau niat nyumbang apa? Khawatir anak-anak saya, kiai-kiai yang ikut saya pulang ada bensinnya. Itu pikirin. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya jangan dipikirin. Ini luar biasa. Tepuk tangannya mana kalau Allah. Ini contoh. Betul enggak? Contoh. Banyak orang yang gak senang kepada manaqib. Satu alasannya karena iri hati dan dengki. Udah gak ada. Amalan tahlil di dalamnya sholawat, istighfar dan dzikir. Amalan ratib al-hadad al-atos sama di dalamnya sholawat, istighfar dan zikir, kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amalan manaqib hanyalah nama, isinya istighfar, sholawat, zikir kepada Allah. Tapi kenapa kadang para pemimpin amalan yang satu dengan yang lainnya selalu gontok-gontokan? Karena satu alasannya, khawatir pengikutnya pindah. Bukan amalannya yang jelek. Paham apa tidak? Betul apa enggak? Maka semua zikir itu bagus, semua amalan itu bagus, syaratnya istiqomah. Kuncinya istiqomah. Maka pas tabiqul khairat kita di situ berlombalah di dalam kebaikan. Ini berlomba. Nah malam ini siapa yang menang nih? Barokahnya yang paling gede kira-kira. Saya mau tanya, satu Haji Fahrudin yang paling jauh. Betul banget. Lah bensinnya mobil berapa? Bayar tol berapa? Ingin menyambangi tempat guru. Betul banget. Sudah jelas tuh. Yang jauh kalau tulus ikhlas barokahnya lebih besar. Kedua, yang ahli sedekah, yang mau memberi makan orang yang beribadah. Ini rezekinya gak akan terputus, meluber terus. Tahu hunyur? Tahu kalau kuburan ada hunyurnya tuh. Digali keluar terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang memberi makan? Ya ini nih yang pada hatam Al-Quran nih, Neng Ipa sama Neng Aisyah nih, tepuk tangan nih. Alhamdulillah. Diajarin, ayo kasih makan orang yang ibadah. Betul banget. Motong ayam. Biar apa? Besok orang tuanya ditanya di alam kubur, man kita buka apa kitab kamu hai fulan? Datang roh ayam mereka. Saya saksinya. Saya pernah dipotong, dipanggang, digoreng, dikasihin tuh dimakan sama orang yang beribadah. Alhamdulillah. Tuh ada kesaksian tuh ayam. Lah kalau hidangan telur ya telur juga sama kan dari ayam. Bener bener. Nasi itu jadi saksi. Alhamdulillah.
Makanya saking bangganya orang tua tadi partisipasi, ayo kita masak buat anak kita, karena kita kalau mati pengen diajiin anak, betul banget. Begitu kita mati kita bakal ditanya di situ, Pak, man robbuka, man imamuka, man kiblatuka, man kitabuka, bakal ditanya. Mending walaupun orang tuanya kagak bisa ngaji, anaknya bisa hatam Al-Qur'an, ma alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Betul apa enggak? Lah ini mah anak giliran pengen handphone dibeliin. Bener banget. Lagi giliran anak ngaji sayang. Ayah begitu. Oh jadi mah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dari itu jamaah kita semua bersyukur malam ini walaupun istiqomah kita di antara cuaca hujan angin, betul banget. Tapi kita bersyukur masih digiring ke tempat zikir. Betul banget. Apalagi semalam ya Rob itu di lapangan zikir di Ciampel hujan gerimis gak ada yang bergeming, orang ribuan, itu orang-orang pilihan semua. Saya mau berangkat, mobil mati di Johar, kondensornya mati, posisi sudah ba'da isya. Kalau jelek-jeleknya nasib mana bisa ketemu bengkel jam segitu, betul banget. Ini ada Madini saksinya. Tahu-tahu ada montir, ketemu dia dandan, Bapak mau kemana? Saya mau pengajian Al-Baghdadi di Ciampel. Oh masih jauh Pak, udah tunggu aja, nunggu sejam didandani. Itu bisa naik gunung atau mobil, pulang lancar, dikasih 100.000, seneng banget itu orang. Ini luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Pulangnya di Tetoangan Ciampel kehabisan bensin tuh mobil. Pulangnya diuji lagi sama bingung, namanya di Tetoangan jam 2:30 subuh, pinggir Kalimalang yang arah ke itu ke Kuta Tandingan sepi lah. Madini aja sampai takut ya, wah ini pasti banyak begal ini Pak. Nah betul benar, kita kan cinta sama wali, wali la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali itu nggak pernah bingung. Saya cinta ke wali, saya bilang, Madini, andaikan ini mobil mati kita taruh di jalan, Abah bawa duit, tenang aja, pulang kita nyewa angkot sampai Kaliasin. Andai mati, mau berangkat, ternyata itu, pulang masih diuji habis bensin. Tahu-tahu di belakang kucuk-kucuk gak lama ada mobil Kiai Bambang. Kenapa Kiai? Habis bensin. Kok bisa tahu habis bensin? Mobil saya kan pakai drigen, kelihatan habis bensinnya. Oh iya, udah ngikut saya, ngikut ke Bambang, mau nyari bensin. Jamaah saya tinggal di mobil, udah tidur aja di mobil. Muan itu toang gelap, tidur aja. Abang mau nyari bensin, ngikut mobil ke Bambang. Begitu ada sebuah warung yang jaraknya dari sini ada ke Batu Jaya, ada warung, ada gerobak bensinnya. Ini kali tukang bensin, walaupun udah subuh gua bangunin. Turun saya, udah ke Bambang berangkat aja. Bangunin dulu orangnya, ntar mending ada bensinnya. Kalau nggak ada, udah tinggalin aja saya di sini. Waalaikumsalam Pak, Maaf. Ya kenapa? Keluarlah orang itu. Kenapa Pak? Anu Pak, ada Bapak dagang bensin. Waduh kebetulan saya lagi gak dagang bensin. Masya Allah, gak dagang bensin. Nah terus ama pakai apa Pak? Pakai mobil saya jauh juga Pak di sana. Ya udah Pak, saya keluarin motor saya cariin bensinnya. Sini uangnya, saya kasih uang 100.000. Beliin Pak 50.000. Itu orang aki-aki mau aja dari bensin, nungguin saya ada ke 15 menit. Ini keajaiban kuasa Allah. Ini contoh kecil barokah. Kalau orang tua yang anaknya pergi sama saya di rumah, bisanya ngeburu-buru, nggak mikirin tuh anaknya di sono tuh kayak apa. Betul apa enggak? Lo bisanya ngeburu-buru. Oh, bener nih, anak gua ada yang ngaji pulang subuh, ayo dong gitu. Oh, betul apa enggak? Nggak mikirin. Waduh gimana abah di sono, paniknya ya. Betul apa enggak? Akhirnya cari bensin 10 menit, datanglah dia bawa. Udah, ya saya beliin. Ustaz, orang lihat saya pakai jubah,
Udah saya beliin 50.000, langsung udah diantri, diojekin. Saya kasih 20.000 ini, buat uang ojeknya. Oh seneng bener saya. Begitu dimasukin ke mobil, udah jus, udah langsung jus lagi. Waduh, ini kita syukuran bocah. Ntar di Batu Jaya kita beli nasi uduk syukuran. Lu pulang bawa nasi uduk ya. Alhamdulillah. Ini contoh kecilnya adanya barokah. Lah ayo coba, kalau kurang jelek-jeleknya milik ya, bener apa enggak? Itu bisa pulang pagi itu jamaah. Saya kan mau berangkat pengajian, sudah janjian sama Haji Napin, Haji, saya mobil ngeberbet aja nih, nggak tahu namanya, pakai mobil Baji. Ya, begitu jam 2 siang gagalin, ya udah nggak berbet, saya paksain udah, karena saya manut perintah guru, harus hadir, bawa jamaahnya. Manut berbet dah, mati di jalan, gua tinggal mobil, ngeteng sudah. Lah udah jam 3 sore kan, udah berangkat. Akhirnya itu mobil dapat pertolongan, sekarang mobil sehat, alhamdulillah. Masih keburu ceramah, pulang pan sedikit banyak ya sama panitia, pan dibebesin ke kantong. Alhamdulillah. Betul apa enggak? Inilah barokah dari Allah. Ada yang luar biasa barokah. Saya di situ, subhanallah. Ini kalau bukan jamaah manakib, jamaah ribuan tengah lapang dalam keadaan gerimis terus menerus, itu nggak ada yang bergeming sampai jam 1. Luar biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya bandingkan, kalau saya ngaji di sini, bandingkan kita Majlis Zikir Tata Swanta ini, tempat sudah ada saungnya, betul banget. Lantai sudah digeranit, oh enak ngaji di sini. Benar banget, enak ngaji di sini sekarang. Enggak waktu awal-awal kita salah habis ngaji kita gulung terpal. Benar banget. Mau ngaji kita amparin terpal, bersyukur tempat ibadah kita sudah dibaguskan oleh Allah. Semoga jadi tambah bagus ke depannya. Amin Allahumma. Yang terpenting, ayo kita terus meramaikan apapun situasi kondisinya, tetap istiqomah. Karena istiqomah barokahnya bukan buat saya. Betul banget. Istiqomah itu barokahnya buat jamaah semua. Nanti dirasa-rasa, oh hidup saya ini tambah bulan, tambah tahun, oh iya, tambah berkah. Betul banget. Apa yang menjadi berkah? Masih diistiqomahkan, diibadahkan oleh Allah. Ini tanda-tanda bertambahnya keberkahan dalam hidup kita. Amin Allahumma. Betul banget. Jadi jangan seperti orang yang kufur nikmat. Allah bilang di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukurlah atas nikmatku, maka akan aku tambah nikmat itu. Tapi jangan wala in kafartum inna azabi lasyadid, tapi jangan kau kufur dari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Ada orang ya, rumah tangganya sudah mapan, mobil sudah punya, rumah sudah bagus, usaha sudah banyak, gara-gara cabai mahal bininya uring-uringan melulu. Akhirnya lakinya mungsang mangsih. Orang bini gua, aduh gimana sih pak, bapak seharian gak cukup 100.000 pak, cabai mahal, beras mahal, ini mahal. Akhirnya tuh laki kan pusing kalau punya bini begitu melulu. Bener apa enggak? Lah ujung-ujungnya itu laki dibalikin hatinya sama Allah, lagi dibalikin. Tiba urusan cabai, ya udah, kalau hidupnya merusulabah emang gak bersyukur apa yang sudah kita terima dari Allah, udah gua minggat aja dari sini. Lah ujung-ujungnya cerai tiba alatan cabai. Ayah begitu. Nah jangan sampai begitu. Betul apa enggak? Jangan sampai begitu. Betul. Tapi syukuri yang sudah ada. Tadinya nggak punya rumah jadi punya rumah. Tadinya nggak istiqomah jadi bisa istiqomah. Betul apa enggak? Tadinya jauh dari ulama jadi dekat dengan ulama. Betul apa enggak? Akhirnya karena hidupnya di rumah tangganya ngerusulah melulu, kadang hal yang kecil ini yang menghancurkan segalanya. Inilah yang disebut wala in kafartum
inna ajabilah syadid. Kalau kamu kurang bersyukur malah ukur atas nikmatku, sesungguhnya ajabku sangat pedih. Akhirnya alatan cabe laki bini cerek ke sononya, makan sendiri. Kan pedih bener itu. Betul apa enggak? Nah, alhamdulillah. Betul apa enggak? Makanya biarin hujan angin, biarin, kita masih ibadah. Kok orang-orang di Tirta Jaya tuh ada nelayan, pelahunya belah. Betul apa enggak? Lakinya belum ketemu sampai detik ini, rame tuh di Facebook. Udah tahu hujan angin belayar, wah itu mungkin akibat urusan cabai, kali cabai mahal ya. Hujan angin disuruh berangkat bae laki, lah kasihan atuh mah, kasihan. Bener-bener kasihan. Kalau laki kita lagi meriang, janganlah, udah Pak, masih ada tabungan. Betul Bapak? Masih ada tabungan. Sudah, kalau Bapak emang kurang sehat, jangan nemen-nemen banget Pak. Usaha udah tua, pikirin dia penyakit. Bener banget. Ayo gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau katanya Abah semalam itu ceramahnya itu gara-gara urusan cabai mahal, rumah tangga pecerai. Padahal dia tuh bergelintik rumah tangga dari nol sampai punya rumah, udah punya mobil, alatan uring-uringan dulu urusan sembako tuh. Jadi ajabku pedih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga jamaah semua sehat panjang umur. Ya jangan lupa nanti 27 Februari kita Isra Mi'raj, masih jauh. Mudah-mudahan musim hujannya sudah mendah. Ya, musim hujannya. Makanya kalau malam Kemisan begini, kita jangan ngarep-ngarep jamaah dari jauh. Betul banget? Yang deket, apalagi wali murid, ayo kita ramein. Betul banget? Ramein tempat pengajian kita. Kalau bukan kita siapa? Bener banget? Lah kalau anak-anak mah bocah kecil jam 10 udah ngantuk. Betul banget? Kasihan. Masa santri diajak pengajian zikir? Pengajian zikir milik orang tuanya. Betul banget? Anak kita sudah ngaji dari siang sampai malam, sudah capek dia. Betul. Malam Kemis orang tuanya tuh gantian ngaji. Nah orang tua mah udah kudunya memikir, gua mungkin bentar lagi ya udah dipanggil sama Allah. Bener bener. Gua yang kudu banyak bekal mah. Anak udah cukup bekalnya buat doain orang tua, tinggal orang tua ngebekelin dirinya agar Allah tumbuhkan tambahnya keberkahan di dalam ibadah dan ekonominya, agar bisa menjamin pendidikan anak-anaknya. Betul apa enggak? Lah kalau kita nggak minta kepada Allah, mau minta ke siapa? Mau minta kaya sama orang tuanya miskin, lah nggak ada kekayaan di orang tua. Tapi kalau mintanya ke Allah, ya Goni, maha kaya milik Allah, ya Fatah, maha cukup milik Allah, ya Fatah, maha pembuka milik Allah, ya Rojak, pintu rizki milik Allah. Kalau kita mandi sebagai anak kadang datang ke orang tua bukan mau ngasih, mau minta, mau ngerepotin, banyak nyaman. Ayo dong gitu. Belah mana teman? Betul apa enggak? Ingat itu. Betul. Ayo bersama saya yakin. Yakin, saya yakinnya. Masa iya kita terus menerus berdoa kepada Allah nggak dikabul? Betul apa enggak? Saya dengar Haji Farudi pertama ngaji motor aja. Ya, sampai goyang-goyang keping motornya. Lalu sekarang mobil sudah banyak, kontrakan sudah banyak. Inilah keberkahan yang diterima dari Allah. Tanya beliau, orang sukses itu awalnya menderita dulu, Bu. Betul apa enggak? Gak ada ceritanya orang sukses gak menderita dulu, harus payah. Ini mah kadang payah-payahan dibikin-bikin, payahnya urusan dunia kecil, receh. Betul kan? Gedein, minta kepada Allah, usaha sambil dijalanin, walaupun itu receh. Ini baru bener, nanti yang gedenya Allah yang kasih. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Gimana
caranya Allah ngasih yang gedenya? Allah tumbuhkan kepercayaan. Betul apa enggak? Ditumbuhkan tuh kepercayaan dari sana sini, jalan dibuka curcor dari sana sini dari Allah. Makanya harus ya, paham ya mah? Harus ya yakin. Maka dari itu semoga jamaah manakib selalu diberikan kekuatan di dalam istiqomah. Karena apa yang ulama tuntun, apa yang ulama bimbing, itu semua adalah berdasarkan petunjuk dari Allah. Sebagaimana kita harus menjalankan apa yang Allah perintahkan dan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita umat Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sebelum kita mulai zikir, minta diaminin kita sebelumnya. Kita baca doa dulu khatmil Quran, karena ada santri yang khatam Al-Quran, yaitu Aisyah Az-Zahra bersama Ifah apa tuh? Khalifah ya. Alhamdulillah khatam Al-Quran, semoga Allah jadikan anak yang solehah, anak-anak yang selalu diberikan barokah sehat panjang umur, diberikan manfaat dan cahaya di dalam ilmunya, bermanfaat tidak hanya bagi dirinya tetapi mendatangkan barokah bagi dirinya, orang tuanya, keluarganya serta orang-orang yang dicintainya. Dan juga semoga selalu diberikan semangat di dalam ngajinya, di dalam menuntut ilmu yang bermanfaat dan dibarokai oleh Allah. Bi barokati ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mari doa Al Quran dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin. Allahumma barik lana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma barik lana ya Allah bi barakati abina wa ummina, bi barakati ustazina, bi barakati wa karamati syekhina Abdul Yazid Al-Baghdadi, bi barakati wa karamati syekhina Sultan الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وبشفاعة نبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم بإذن الله ورضا الله يا الله إنك على كل شيء قدير. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل حجم من القرآن جزاء. اللهم ارزقنا بألفاء الفتح وبالباء بركة وبالشاء توبة وبالشاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالخاء خيرا وبالدال دليلا وبالدال داء وبراء ورحمة وبالزال زكاة وبالشين سعادة وبالشين شفاء وبالصادقنا وبالشاد صدقا وبالضال طيعا وبالطاء قرابة وبالضاء جبرا وبالعين علما وبالغير رضوة وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالحلم وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو بشرة وبالهاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ
أو نسيان أو تعريف كلمة عن موادعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تأويل على غير ما أنزلته عليه أو ريب أو شك أو شهد أو سهو أو سوء الحال أو تزيد عند تلاوة القرآن أو قصد أو سرعة أو زيد لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغام أو إجهار بغير بيان أو ماد أو تشديد أو همزة أو وجم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمن وآية العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل لي القرآن لنا في الدنيا قرينا وفضلا وفي القبر مونسا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا من النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دينا فاكتبنا على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مزهر لطفه ونور عرش سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة وكرمة رضا الله تعالى الفاتحة. Alhamdulillah berarti santri sini sudah 3 orang yang hafal Quran. Insyaallah yang lain nyusul karena itu nggak jauh jaraknya. Sudah hampir khatam semua ya. Neng Iba, Neng Aisyah, terima kasih sedekahnya juga, semoga Allah balas milik rezekinya yang tambah berlimpah dan barokah. Orang tuanya dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajat-hajatnya oleh Allah. Biridhoillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Mari ikutin saya, kita zikir malam Syekh Abdul Qadir Al